akan memberikan sedikit materi dan motivasi lah ya untuk diri saya dan tim, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, bagaimana manajemen waktu ini dapat membantu kita untuk menghasilkan pekerjaan jauh lebih baik. Waktu adalah sesuatu sebagai yang sumber daya alam. Sorry. Waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Seringkali kita lalai dalam waktu sehingga pekerjaan kita menumpuk. Apa akibat kalau kita tidak mengelola manajemen waktu dengan baik? 1. Pekerjaan menumpuk di akhir deadline. 2. Pekerjaan tidak maksimal. 3. Stres. Itu nggak yang sering dialami kalau kita nggak bisa memanage waktu. Apalagi nanti pekerjaannya belum satu terakhir bingung sendiri, kan? Nah, apa dari permasalahan yang ditimbulkan itu kita sebetulnya ada solusinya. Kalau dari saya yang sering mengalami seperti itu, saya buat itu tulis. Itu kita list dulu apa aja yang bakal dikerjakan dari prioritas, ajan, tidak ajan, itu kita list dulu. Karena kalau kita nggak list, ingat kita pasti bakalan lupa. Ada yang bisa. Kita list misalnya 1 sampai 10 apa. Kita buat tuh yang poin 1 ini termasuk prioritas atau tidak. Yang poin 2 apakah bisa dikerjakan dengan tim atau hanya sendiri. Selanjutnya kita buat tuh di grouping. Itu deadline-nya jam berapa, hari apa harus sudah selesai. Sudah kita buat seperti itu, tetapi nanti kita kerjakan, baru kita evaluasi mana yang nggak terkerja deadline, mana yang butuh evaluasi ulang, seperti itu. Kenapa kita pentingnya manajemen waktu itu? Ya untuk mengurangi resiko stres yang salah satunya. Kalau kita nggak punya, kita bakalan bingung gimana apa dulu sih yang mau dikerjain, seperti itu. Kalau untuk manajemen waktu. Satu lagi bicara tentang leader, ini banyak ya leader ya. Nah, leader itu kan salah satunya itu mempengaruhi atau memaintain atau mengayomi, mengarahkan tim. 4 poin ini yang misalnya yang dasar paling penting di diri kita dulu, yaitu leadership. Manajemen waktu itu termasuk leadership. Kenapa? Kita kayak mana mau mengatur tim, tapi kita sendiri belum bisa mengatur kita gitu. Nah, misalnya dari waktu kita lah. Kalau kita nggak bisa, nggak mungkin gitu. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan tim. Mungkin sini sudah tahu semua ya, mengalahkan tim itu bagaimana komunikasi dua arah, mengetahui maksud tim. Nah, itu kayaknya tulisannya mudah ya, tapi aktualnya itu susah. Kadang saya nggak kalau coba diilustrasikan tuh kayak main tarik tambang. Tarik tambang itu kalau misalnya dia satu pekerjaan, dia satu nanti kita arahkan yang ini, kita bukan arahkan sama menang sama kalah ya. Kita arahkan yang di titik A, titik B-nya lepas. Kita arahkan titik B, titik A-nya lepas. Ini kesalahannya di mana? Jadi kita gitu kan. Kita mau anak kita yang ini inputnya sama, tapi ini lain nanti. Jaga di sini lepas di sini, kayak gitu kan. Itu kenapa? Mungkin di dalam kita itu pemahamannya kurang, atau cara kita aja yang memang kurang luar. Kita kan nggak selalu harus nyalain tim ya, kadang juga jadi kesalahan kita. Kayak mana ketika instruksi itu masuk, tim ini sama nggak sama kita tujuannya A, karena tujuannya A, sama nggak dengan tujuan A. Takutnya dia berimajinasi jadi B, tiba-tiba lagi berjalan jadi C. Nah, soalnya ketika di lapangan itu imajinasi banyak, jadi kayak kompleks dia. Nah, itulah fungsi leader itu. Jangan kamu nggak sesuai gini. Pahami dulu kenapa dia melakukan hal yang di luar dari ketentuan kita. Nah, apakah memang dia nggak ngerti? Apa maksud dia itu aku pengennya tuh bagus Kak, cuman kayaknya seperti ini. Nah, kadang seperti itu ya, kita sendiri saya maksud dia bagus, cuman
dari saya itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran dan menjadi penyemangat ya sebagai tim. Memang kata-katanya simpel tapi aplikasinya mudah. Aplikasinya susah. Kata-katanya simpel, aplikasinya susah ya. Nah, saya harap semuanya bisa untuk terutama untuk diri saya sendiri. Mulai dari diri saya sendiri baru ke tim juga. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa coba? Nggak pernah tuh. Belum. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa.